Ya saya sih bikin tape sekitar tahun 90-an. Tapi namanya tape itu kan khas dari Ranca, jadi selalu ada aja peminat, mungkin ada aja, cuma nggak serame yang kayak dulu gitu kan. Ya kemungkinan kan dari tingkatan aja, misalkan ya saya pribadi aja anak tukang tape, terus terang aja. Jadi kemungkinan saya pribadi nggak begitu ini ngikutin orang tua. Tape itu bikinnya sangat-sangatlah melelahkan, ribet. Jadi mungkin yang sekarang ini mungkin ya dari ini aja, dari zamannya aja udah berubah kali kayak gitu. Pembuatannya kan dari singkong. Iya. Kalau pertama kan nyabut dulu tuh ya. Udah nyabut dikupas. Tas dikupas langsung dicuci. Cuci langsung direbus. Ya udah direbus kan sekitar didinginin dulu. Sekitar bangsa 2 jam 3 jam lah. Baru kita kasih ragi. Udah diragiin kita taruh lagi didinginin, diademin gitu. Bangsa sekitar 2 hari. Kendalanya banyak sebenarnya. Kita kan dari pengambilan udah ketahuan dari kebun, terus kita nyabut, terus kita cuci, kita rebus. Udah direbus kita kasih ragi kita dibikin ini lagi sama keranjang tuh, kayak di apa tuh? Kayak di entep-entep gitu. Jadi sebenarnya bikin tape itu benar-benar melelahkan lah. Jadi kita itu tenaga tuh harus benar-benar dari sehari semalam bisa khusus ke tape gitu. Kalau direbus itu sekitar sejaman lah. Ya umur singkong bangsa sekitar 9 bulanan. Bisa aja bangsa 7 bulanan gitu ya. Cuman singkongnya kan muda. Jadi tapenya lembek, nggak bisa tahan lama gitu. Kalau yang 9 bulan makan bisa tahan lama. Ya saya mah daripada nganggur aja gitu. Jadi di sedikit-sedikit gitu kan, kita masih pengen usaha gitu. Ya kendalanya sekarang mah udah pada nggak doyan tape sih kayaknya gitu. Jadi kurang laku. Paling kadang habis 30, 40, ya gimana ramenya aja. Paling 30 sepinya. Kalau dulu mah 50 1 kintal udah habis. Sekarang mah kan udah banyak yang nggak doyan tape lah, ibaratnya udah banyak makanan gitu. Kalau tape itu disebut khas Ranca, mungkin peminat masih ada aja, cuma kan nggak ini kayak dulu. Masalahnya kan Sekarang udah pada makanan itu udah pada banyak gitu yang lain-lainnya gitu. Jadi pada nggak hobi kena tape itu. Kalau bulan puasa mah ya bangsa 70 mah 50 habis aja gitu. Itu kadang rame, kadang enggak, atau namanya jualan, nama rezeki ya alhamdulillah lah gitu. Tapi kalau sekarang mah lagi macet, jadi paling juga 30 kilo. Kalau banyak ya habis 50 kilo gitu. Kalau dikit mah paling 30 kilo, nggak bisa setiap hari itu, lain-lain sih. Kalau rame itu mau senggolan lebaran, ya bulan Mulud ya paling mau ruahan gitu, baru rame. ya kalau saya pikir sih mungkin dari marketing kali ya, penjualan kali ya. Kalau masalah tape itu kalau kita dari bahannya selalu ada, nggak pernah nggak ada, pasti ada. Cuma dari pengrajin ini yang menghambat itu pengembangannya ini mungkin karena penjualannya ini. Mungkin seperti itu. Ya semua juga anak mendagang semua. Dagang, cuman dagangnya sayuran gitu. Kalau tape mah kayaknya pada nggak mau, soalnya berat capek gitu. Ya sebenarnya gini. Maksudnya yang berkurang itu sebenarnya kan pertama mungkin karena tape itu udah terlalu ini gitu kan. Jadi sebenarnya pengrajinnya aja yang agak ini enggak gimana ya. Kalau dulu kan namanya di Ranca itu hampir mayoritas semua pengrajin tape, tapi sekarang mungkin bisa dibilang ada beberapa orang lah yang pengrajin gitu kan. Mungkin dari pengrajinnya aja yang kurang gitu kan. Berkurang. Itu apa yang pembelinya udah berkurang. Jadi bikinnya udah berkurang gitu. Banyak singkong mah yang nawarin, yang mau jualin, tapi
ngelakuinnya kurang gitu. Ya gimana ya, nggak ada sih yang penerus dari anak gitu, nggak ada. Semua juga dagangannya yang lain, dagangannya. Ya bisa seperti itu, tapi kan ya benar jadi udah lanjut usia yang udah nggak mau, tapi nggak semua gitu, tapi ada aja yang udah juga yang saya lihat yang ada melanjutkan dari orang tuanya itu. Udah profesi, lagian udah pada nggak ada. Iya, yang bikin tape yang dulu mah udah pada pensiun. Emak pengen berkembang lah gitu, yang jualan tape biar maju lagi kayak dulu. Rame banget dulu mama. Nih masih anak-anak sekolah ya, alhamdulillah semuanya juga begitu. Tapi sekarang udah rada rendah gitu. Kalau menurut saya sih pengen sih misalnya tape agak ningkat dikit gitu ya. Bisa pemerintah bisa mendukung gitu. Kemungkinan apakah karena si pengrajin enggak mengajukan, terus kayaknya seperti itu, jadi kayaknya nggak ada solusi buat tape, tapi UMKM untuk masyarakat itu untuk warung ada dari pemerintah. Nggak ada, kalau usaha tape mah nggak ada dari bantuan pemerintah sih. Kalau untuk tape sih kayaknya nggak ada, tapi kalau untuk UMKM seperti kayak warung kayak itu mungkin ada, tapi untuk tape kayaknya nggak ada solusi. Mungkin kalau saya pikir kalau di pengajuan ada, mungkin pemerintah juga bisa menanggapi. Minta diperhatikan sama pemerintah sama apa. Yang ini kan yang jualan banyak yang janda, jualan tape ikut-ikutan, yang ngebiayain anaknya. Ya mohon diperhatikan ya kami ini gitu. Kasih modal kayak apa ya. Kemungkinan saya ini karena kan dari masyarakat pengrajin itu nggak ada yang mengajukan, misalkan ingin dikembangkan seperti apa, kayaknya nggak ada pengajuan kalau setahu saya gitu. Ya kalau saya pribadi, karena saya juga doyan, saya juga anak tukang tape, ya kalau saya mau sih jangan dihilangkan, karena kan ini sebenarnya udah khas dari RW saya juga termasuk. Nggak ada soalnya yang lain-lain itu dari kampung lain selain dari Ranca ini yang baru ada tape. Itu kalau saya sih mendukung jangan sampai hilang gitu kan. Ya saya bilang tadi, kalau saya himbau sih, saya mohon sih jadi jangan sampai dihilangkan. Itu kan yang saya bilang tadi, agar dibudidayakan, karena dari zaman dulu sampai jadi udah ciri khas dari kampung Ranca gitu. Kalau saya mau sih jangan sampai hilang gitu, harus ada aja. Tapi alhamdulillah sampai sedetik ini, sejam ini, hari ini tape itu masih ada. Oh sangat mungkin saya sangat mendukung. Ya saya bilang tadi, karena kemungkinan dari si pengrajin ini nggak ada pengajuan ke pemerintah apa ke mana mungkin, makanya saya juga nggak bisa menyalin pemerintah. Jadi kan kalau pemerintah itu kan kalau ada ajuan dari si pengrajin ini mungkin bisa ditanggapi lah. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan ada pihak-pihak yang mau mendukung tentang bikin tape ini, saya sangat alhamdulillah. Ya, saya sih pesan pertama saya ke pengrajin, jangan sampai budidaya ini tape ini dihilangkan. Pesan saya, karena saya pribadi aja, walaupun saya orang ini asli orang Ranca, tapi saya masih demen sama tape. Nah, mungkin untuk kawan-kawan sekalian, saya berpesan gini aja, misalkan kalau dari pemerintah sendiri, kalau misalkan mau mendukung atau mau memberi solusi untuk pengrajin tape, saya sangat berharap mudah-mudahan ada yang mau membantu dari marketingnya sendiri. Lah mama nggak pengen apa-apa, yang penting sehat walafiat panjang umur ya. Ma cita-cita mah pengen jarah ke Mekah. Iya minta sih, kalau saya sih minta gitu ya. Saya pengen didukung gitu supaya supaya diperhatiin gitu sama pemerintah gitu ya, jualan tape.